Dalam perkembangan terbaru seputar larangan Kus Band untuk menyanyikan lagu-lagu Kus Plus yang diberlakukan oleh keluarga besar Kus Plus, Sari Kuswoyo, yang mewakili keluarga tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mereka tidak mengambil keputusan tersebut dengan gegabah. Mereka juga menjalin diskusi dengan satu-satunya personel Kus Plus yang masih tersisa, Yok Kuswoyo, untuk memahami situasi ini. Sari Kuswoyo mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan pemahaman mengenai apa yang terjadi saat ini. Dalam diskusi ini, Yok Kuswoyo diberi pemahaman mengenai alasan di balik larangan tersebut dan bagaimana keluarga Kus Plus melihat masalah ini. Dan kami juga tidak semerta-merta langsung kalau kita mau memberikan maklumat, tapi kami diskusi juga dengan The Last Man Standing-nya Kus Plus, yaitu Yok Kuswoyo. Situasinya seperti apa, kata Sari Kuswoyo saat menggelar konferensi pers. Pada akhirnya, Yok Kuswoyo memberikan dukungan penuh terhadap keputusan keluarga besar Kus Plus. Dan bukan berarti beliau tidak mendengar dan tidak mengetahui. Pada akhirnya beliau mengatakan, ya sudah, saya mengerti sikap kalian, silakan dilanjutkan, silakan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya lagi. Sebagaimana diketahui, larangan ini hanya berlaku untuk Kus Band saja. Band-band pelestari dan musisi-musisi lain tetap diizinkan untuk menyanyikan karya-karya Kus Plus. Dengan catatan, mereka harus tetap respect dan menghargai Kus Plus dan keluarga besarnya. Apalagi jika sampai membanding-bandingkan diri dengan band Kus Plus atau keturunan-keturunannya. Tapi jangan bawa-bawa keluarga kami untuk dibandingkan bahwa kalian lebih hebat dari ayah kami. Itu saja, tutupnya. Kusroyo bin Kuswoyo atau Yok Kuswoyo, lahir tanggal 3 September tahun 1943, merupakan salah satu anggota grup band Kus Plus dan Kus Bersaudara. Ia memainkan gitar utama dan gitar bass sekaligus vokal pendukung. Yok Kuswoyo adalah anak ketujuh dan putra bungsu dari 9 bersaudara keturunan pasangan Raden Kuswoyo tanggal 10 Oktober tahun 1895 sampai 6 Agustus tahun 2000, dan Rer Admini tanggal 16 September tahun 1900 sampai 3 Desember tahun 1969 asal Tuban, Jawa Timur. Dari silsilah keluarga, mereka termasuk generasi ketujuh keturunan Trah Sunan Muria di Tuban. Ibu mereka adalah keponakan dari Bupati Tuban pada zaman penjajahan Belanda saat itu. Masa kecil Yok dilalui di kota Tuban, Jawa Timur bersama saudara-saudaranya. Tahun 1952 keluarga Kuswoyo pindah ke Jakarta mengikuti mutasi sang ayah berkarir hingga pensiun sebagai pegawai negeri di Kementerian Dalam Negeri. Di Jakarta mereka sekeluarga menempati rumah di Jalan Mendawai 3, No. 14, Blok C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada masa kecil Yok cukup nakal, meski tidak senakal abangnya Nomo yang pernah dipukul hingga pingsan oleh ayah mereka. Kenakalan Yok yang paling besar adalah pernah memukul kepala Nomo dengan kayu kaso sewaktu bertengkar dengan abangnya itu. Pendidikan terakhir Yok adalah sekolah menengah di SMA Triguna, Jakarta. Ia tak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena memilih dunia musik sebagai hidupnya mengikuti saudara-saudaranya. Yok Kuswoyo mulai aktif bermusik sejak awal dibentuknya grup musik bersama saudara kandungnya keluarga Kuswoyo yakni John Kuswoyo pada bass kontrabas, bass betot, double bass, Tony Kuswoyo pada gitar utama, melodi, lead, mantan gitaris utama sekaligus pimpinan dan pendiri dua grup gitar remaja tahun 1952 sampai tahun 1955, Teenage Voice irama remaja tahun 1955 sampai tahun 1958, Nomo Kuswoyo pada drum sedangkan Yon Kuswoyo dan Yok Kuswoyo pada vokal dan gitar ritme, pengiring, ritme. Ada pula anggota dari luar keluarga Kuswoyo yang bernama Yan Mintaraga sebagai gitaris dan Tommy Darmo sebagai gitaris juga awalnya. Pada mulanya mereka menamakan grup ini Kus Brothers pada tahun 1958. Sebetulnya inspirasi duet Yon dan Yok itu adalah Kalin Twins, dua penyanyi Amerika bersaudara yang kembar. Namun dalam perkembangannya grup ini meniru pola Everly Brothers di Amerika, karena menggunakan dua penyanyi kakak beradik yakni Yon dan Yok. Mereka merekam album pertama pada tahun 1962. Setelah Yan Mintaraga dan Tommy Darmo mengundurkan diri, grup ini berganti nama menjadi Kus Bersaudara pada tahun 1963. Dalam formasi yang baru ini, Yok didaulat memegang alat musik gitar utama sedangkan Tony memegang alat musik gitar ritme menggantikan peran Yan sekaligus tetap sebagai backing vokal mendampingi suara Yon. Beberapa waktu kemudian,
kakak tertua mereka John Kuswoyo pun mengundurkan diri, sehingga menyisakan 4 personel kakak beradik yang dipimpin oleh Tony Kuswoyo. Grup ini kemudian kembali mengganti namanya menjadi Kus Bersaudara. Dalam formasi yang baru ini, Yok berganti posisi menjadi basis menggantikan peran John sekaligus tetap sebagai backing vokal sedangkan dua saudara itu Tony kembali memegang alat musik gitar utama dan Yon memegang alat musik gitar ritme dan penyanyi. Grup ini meraih kesuksesan dalam beberapa album rekaman berikutnya selama beberapa tahun sebelum dipenjarakan oleh rezim Orde Lama Soekarno di penjara Glodok pada tanggal 29 Juni tahun 1965. Meski meraih kesuksesan dalam bermusik, tetapi kehidupan anggota grup ini tetap dalam kesulitan ekonomi. Nomo Kuswoyo berinisiatif meninggalkan posisinya sebagai penabuh drum pada tahun 1969. Ia memilih berusaha sampingan di luar bidang musik sebagai pedagang untuk menghidupi keluarganya. Nomo disuruh memilih untuk fokus pada musik di Kus Bersaudara atau keluar. Nomo bersikap lebih pragmatis dan memiliki prinsip yang berbeda dengan sang kakak, karena saat itu ia telah menikah dan telah memiliki 1 orang anak. Posisi drummer yang ditinggalkan Nomo Kuswoyo kemudian digantikan oleh Kas Muri, dikenal dengan panggilan Muri, yang berasal dari Surabaya. Muri adalah mantan pemain gitar melodi dan penabuh drum dari grup band Patas. Muri direkomendasikan oleh Yon kepada Tony lewat temannya yaitu Tommy Darmo. Saat itu, Tommy Darmo hendak melamar menjadi drummer, tetapi permainan drumnya tak sesuai keinginan Tony. Karena belum menemukan pemain drum yang pas, Tony kemudian meminta tolong kepada Dimas Wahab basis Pilon, Medenas dan The Pros sekaligus ayah 3 personel Bragi yakni Reza Aryo Bima, Reynaldi Hutomo dan Randy Krishna, seorang pemain gitar sahabat lamanya Dimas yang bernama Totok Aji Rahman atau biasa dikenal dengan nama Totok Ar yang merupakan mantan gitaris pertama, penyanyi utama, pendiri dan pimpinan dari grup musik Pilon. Totok ternyata juga merekomendasikan Muri kepada Tony. Yon pun kemudian meminta tolong Tommy Darmo untuk membawa Muri ke tempat mereka, karena Tommy kenal Muri sejak dari Surabaya. Yok Kuswoyo sempat memprotes keras terhadap keputusan abangnya Tony yang mengeluarkan Nomo dari band yang dipimpinnya. Ia pun memilih ikut mengundurkan diri sebagai wujud solidaritas terhadap kakak laki-laki ketiganya tersebut. Yok tak mau bergabung dengan band baru dengan orang luar di luar dinasti Kuswoyo. 1. Solidaritas kepada abangnya tersebut bahkan dilakukan dengan cara yang cukup tegas. Mereka tidak mengizinkan alat musik milik keluarga Kuswoyo, yakni bass miliknya dan drum yang ditinggalkan Nomo untuk dimainkan oleh para pemain pengganti di luar keluarga Kuswoyo. Mereka mengatakan agar band dibubarkan saja. Lebih jauh, Yok dan abangnya Nomo bahkan sempat hampir menghajar Tommy Darmo dan Dimas Wahab yang dikira membawa Muri dan Totok Ar. 2. Namun, Tony tetap bersikukuh meneruskan kiprahnya bermusik dengan Yon. Posisi Yok sebagai pemain bass digantikan oleh basis lain yang berasal dari luar keluarga Kuswoyo yakni Totok Aji Rahman kawan lamanya Dimas Wahab. Tony dikenalkan kepada Totok Ar lewat temannya yang bernama Dimas Wahab. Tony pun akhirnya mengubah nama band barunya menjadi Kus Plus. Mereka menghasilkan album pertama, Kus Plus Volume 1 yang dirilis pada tahun 1969. Yok akhirnya berubah pikiran dan bersedia bergabung dengan grup band Kus Plus menggantikan posisi Totok Aji Rahman sebagai basis pada tahun 1970. Sejak itu, Yok tetap berada dalam grup Kus Plus yang di kemudian hari berhasil meraih kesuksesan menjadi salah satu grup legendaris di Indonesia. Bahkan Kus Plus seolah menjadi raja dalam dunia musik tanah air pada era 1970-an. Kus Plus melahirkan lebih dari 100 album dan sebagian besar menjadi lagu-lagu hits yang melegenda hingga saat ini. Nama Kus Plus mulai dielu-elukan khalayak setelah tampil membawakan lagu, Derita, serta Manis dan Sayang, dalam acara Jambore Band di Istora Senayan November tahun 1970. Saat itu Yok bersama Kus Plus tampil bersama band Panbers dan beberapa band sohor lainnya. Sejak itu popularitas Kus Plus seolah tak terbendung, menggelegar, dan merajai industri musik Indonesia. Terlebih setelah Kus Plus berpindah ke label Remako yang dipimpin Eugene Timothy. Kus Plus akhirnya menjadi mesin hits yang terus dipacu tiada henti oleh Remako. Dalam catatan pada tahun 1974 Kus Plus merilis sekitar 24 album yang berarti setiap sebulan sekali Kus Plus merilis 2 album. Periode 1970-an seolah menjadi era mereka. Lagu-lagu mereka hits di tangga lagu Indonesia, dinyanyikan semua umur,
seperti Bujangan, Muda-Mudi, Kembali ke Jakarta, dan lainnya. Mereka juga menjadi bintang iklan beberapa produk, minuman ringan F dan N, mobil Toyota Kijang, sampul buku tulis dan lain-lain. Bahkan grup ini berhasil merilis lebih dari 100 album berbagai jenis aliran musik seperti pop, dangdut, Melayu, keroncong, Jawa, folk song, rock, bossa nova, kasidah, rohani Natal, pop anak-anak dan aliran musik lainnya. Lagu-lagu mereka banyak yang menjadi hits yang melegenda sepanjang masa hingga saat ini. 3. Dalam grup Kus Plus, selain menjadi basis dan backing vokal, Yok juga ikut menciptakan lagu dan bernyanyi. Beberapa lagu yang dinyanyikannya diantaranya adalah Kolam Susu, Why Do You Love Me, Tulja Enak, Nusantara 3, Nusantara 5, Nusantara 8 dan lain-lain. Suara Yok sangat tinggi, banyak lagu yang dinyanyikannya kerap menggunakan nada-nada yang cukup tinggi, seperti pada lagu Jemu dan Dadada dan lain-lain. Yok punya suara yang paling rendah dan paling tinggi dalam Kus Plus. Ia tak pernah masuk pada suara falset kala lagu menuju ke nada tinggi. Meski secara resmi Yok tergabung dengan Kus Plus, tetapi kedekatan Yok dengan abangnya Nomo tidak surut karena persaingan di antara kedua band papan atas saat itu. Yok beberapa kali membantu grup Nokus sebagai pemain bass untuk mengisi beberapa lagu grup Nokus. Bahkan ia juga kerap menyumbangkan lagu ciptaannya untuk abangnya Nomo. Lagu Yok dinyanyikan dengan baik dalam album-album Nokus. Kedekatannya dengan Nomo juga berlanjut dengan rekaman album anaknya Sari Yok Kuswoyo yang direkam di studio Lieman milik Nomo. Di sela kevakuman Kus Plus pada periode tahun 1970-an, Yok sempat mendirikan sebuah band bernama Blow On Group. Lagu-lagu mereka umumnya bernuansa jenaka. Grup yang diasuh oleh Yok ini beranggotakan Najib Usman, ex-pemain keyboard band Cockpit, Jimmy, rhythm gitar Imam, drum Agus, bass dan Dul Kamdi, Kamdi, seorang pelawak anggota trio Ceking sebagai vokalisnya. Grup ini sempat merekam beberapa albumnya di Yukawi Record dengan sponsor langsung dari Nomo Kuswoyo. Album pertama bergenre lagu pop Indonesia, sedangkan album kedua seri pop jenaka antara lain lagunya Pelawak Tua, Tukang Sate dan lain-lain. Tahun-tahun 1976 sampai tahun 1977, terjadi penurunan dalam pencapaian target pemasaran. Album-album Kus Plus. Produser rekaman Remako tempat mereka bernaung yang bernama Eugene Timothy menyarankan untuk mencoba menghidupkan lagi Kus Bersaudara. Juga atas desakan keluarga yang sangat berharap dualisme band keluarga Kuswoyo yakni Kus Plus pimpinan Tony Kuswoyo dan band No Kus yang dimotori Nomo Kuswoyo dapat diakhiri dengan persatuan kembali. Begitu pula adanya usulan penggemar Kus Bersaudara yang masih mengingat masa kejayaan grup itu pada era 1960-an. Usulan tersebut akhirnya diterima oleh Tony Kuswoyo dan ia pun mengumpulkan ketiga adiknya untuk memulai era baru Kus Bersaudara. Awal tahun 1977, Tony Kuswoyo akhirnya bersedia menghidupkan kembali grup musik Kus Bersaudara yang telah dikuburnya sejak tahun 1969. Ia memanggil kembali adiknya Nomo untuk kembali bersatu sebagai sebuah grup musik bersama adiknya Yon dan Yok. Keempat Kuswoyo bersaudara ini pun bertemu dan menyetujuinya. Kemunculan mereka ditandai lagu kembali yang direkam di album Kus Bersaudara seri perdana tahun 1977. Lagu tersebut menjadi hits pada masa itu bahkan menjadi salah satu lagu pamungkas yang melegenda hingga kini. Yok pun menyumbangkan sebuah lagunya berjudul Tertunda, yang mengisyaratkan keharuannya akan reuni bersama ini. Kebersatuan mereka ini juga mendapat dukungan penuh dari keluarga besar Kuswoyo. Ayah mereka, Kuswoyo Ser, ikut menyumbangkan lagu berjudul Demi Cinta. Begitu pula abang tertua mereka John Kuswoyo berkontribusi dengan sebuah lagu berjudul Haru dan Bahagia yang digarapnya bersama adiknya Yon. Nomo pun turut menggubah sebuah lagu berjudul Ayah yang mengungkapkan rasa hormatnya pada sang ayah yang berperan besar dalam menyatukan mereka. Kesuksesan album ini kemudian diikuti 4 buah album berikutnya hingga tahun 1978. Dalam reuni ini, seluruh personel ikut menyumbangkan lagu dan sebagian menyanyikan sendiri lagu-lagu ciptaannya. Kus Bersaudara mulai era ini mencirikan setiap personelnya membuat lagu dan umumnya menyanyikan sendiri lagu ciptaannya. Namun album-album berikutnya tak begitu sukses di pasaran. Popularitas grup Kus Plus yang sudah begitu kuat pada era 1970-an tak bisa diimbangi oleh kembalinya Kus Bersaudara yang pernah populer pada era 1960-an. Grup ini akhirnya bubar secara tak resmi,
Yok bersama abangnya Tony dan Yon, serta Murray kembali mengusung grup Kus Plus. Tahun-tahun 1979 sampai tahun 1980, Kus bersaudara mencoba kembali bersatu dengan melempar 2 buah album. Dukungan keluarga bahkan terlihat dengan adanya sumbangan beberapa lagu dari adik bungsu mereka yakni Ninuk Kuswoyo. Namun penjualan album-album ini tak begitu sukses di pasaran. Grup ini pun kembali vakum selama beberapa tahun kemudian. Yok bersama kedua abangnya kembali kepada grup Kus Plus, sedangkan Nomo berkarir sebagai penyanyi solo dan kembali menekuni bisnisnya yang cukup sukses di kala itu. Pada tahun 1986, Yok bersama ketiga abangnya kembali bersatu dalam band Kus Bersaudara. Mereka mampu mengeluarkan 6 buah album pada tahun 1987. Grup ini sempat meraih kesuksesan dengan lagu, Kau Datang Lagi, pada album yang sama yang direkam tahun 1987. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama, karena pada tahun 1987 itu pula, sang kakak Tony Kuswoyo meninggal dunia karena penyakit kanker usus yang dideritanya. Sepeninggal Tony, Kus Bersaudara masih sempat mengeluarkan 8 buah album pada tahun 1988 dan 2 buah album pada tahun 2000. Sebelum meninggalnya Tony, Kus Bersaudara sempat merilis album, Dia Permata Hatiku, dan tampil bersama 2 junior mereka yang menjadi penyanyi cilik populer masa itu yakni keponakannya Cica Kuswoyo dan anaknya Sari Yok Kuswoyo di acara Selekta Pop Artis Safari TVRI. Yok Kuswoyo masih sempat mengikuti perjalanan karir bermusik Kus Plus pasca wafatnya Tony Kuswoyo pada tahun 1987 hingga tahun 1997. Beberapa album telah mereka selesaikan dengan beberapa kali perubahan pada formasi anggota Kus Plus. Di penghujung tahun 1997, Yok memutuskan untuk beristirahat dari dunia musik. Secara informal ia tidak lagi melibatkan dirinya dalam band Kus Plus. Meski demikian ia tidak meninggalkan sama sekali dunia musik yang telah ditekuninya sejak tahun 1962. Kadang-kadang hadir di pentas-pentas musik nostalgia bersama Kus Plus dengan berbagai formasi atau Kus Bersaudara pasca wafatnya Tony Kuswoyo. Salah satu lagu ciptaan Yok yang melegenda hingga saat ini adalah Kolam Susu yang mengisahkan kekayaan tanah air Indonesia. Karena lagu tersebut dan beberapa lagu seri Nusantara ciptaannya, Yok paling banyak mendapatkan penghargaan berupa piring emas dan piala. Lagu-lagu ciptaan Yok juga banyak didaur ulang oleh penyanyi pada era berikutnya. Misalnya lagu pop Jawa Tulja Enak sempat dipopulerkan kembali oleh grup lawak terkenal era tahun 1970-80-an bagi OCS dan Didi Kempot pada tahun 1990-an. Ia juga kerap menciptakan lagu untuk Kus Plus yang menggunakan bahasa Inggris seperti How Much I Love You, Tears Are Falling, We Love Each Other, Del. Salah satu lagu berbahasa Inggris ciptaannya sempat populer di Australia berjudul Why Do You Love Me, juga sebuah lagu berbahasa Prancis berjudul Vivre Rex pada tahun 1978. Pada masa mudanya ia sempat berpacaran dengan seorang wanita bernama Corilus, tetapi tak berlanjut. Yok menikah 2 kali. Pertama ia menikah dengan Maria Sonya Tular, seorang wanita asal Tomohon, Minahasa, Sulawesi Utara. Wanita ini sempat dipuja oleh Yok dalam album Kus Plus Vol. V dengan lagu Sonya. Dari pernikahan beda agama ini ia memperoleh 2 orang anak. Anak sulungnya bernama Sarilus Herning Hapsari, Sari Yok Kuswoyo, yang mengikuti jejaknya sebagai penyanyi dan aktris. Nama Lus diberikannya sebagai kenangan atas nama bekas pacarnya. Anak keduanya bernama Alem, Rangga Panji Angga Kuswoyo, yang sempat menjadi pemain gitar dari grup band junior Kus Plus Junior. Maria Sonya Tular meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Desember tahun 1973 karena kecelakaan lalu lintas pada saat mereka baru pulang berlibur pasca merayakan Natal. Kesedihan atas kehilangan istrinya ini sempat ia torehkan dalam sebuah lagu yang berjudul Maria. Lagu ini seolah menjadi penutup dari lagu berjudul Sonya yang pernah dirilisnya bersama Kus Plus pada tahun 1971. Sepeninggal Maria, Yok kemudian menikah lagi dengan seorang wanita Prancis yang bernama Michelle Beguin. Pernikahan kedua ini tidak memperoleh anak. Sang istri berkomitmen untuk lebih fokus merawat dan membesarkan anak-anak Yok sebagai anak kandungnya sendiri. Sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Yok pun kerap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu perekonomian keluarga abang tertuanya John yang banyak berjasa pada permulaan berkecimpungnya mereka dalam dunia musik.
Setelah mengundurkan diri dari band Kus Plus pada paruh kedua dekade 1990-an, Yok kini lebih banyak beristirahat. Ia juga menekuni kehidupan sebagai petani di Banten. Namun sesekali ia masih tampil bersama abangnya dalam pertunjukan show legendaris Kus Plus ataupun Kus Bersaudara.